Baik, pendengar Kardopa, selamat sore, siang menjelang sore seperti biasa nih. Desi hadir kembali untuk siang hari ini, tapi ada yang spesial. Hari ini kita langsung live dari Studio 2 Hotel Graha Kardopa Binjai, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 7E. Hari ini seperti kita udah informasikan, kita ada kedatangan tamu nih tentunya dari Disduk Capil Kota Binjai, pendengar Kardopa. Nah, tema kita atau topik untuk yang mau kita bahas itu tentang inovasi pelayanan kependudukan Disduk Capil Kota Binjai. Dan saat ini di Studio 2 kita sudah hadir ada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari Kota Binjai, ada Bapak Dr. Andes Wahyudi Hasibuan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya. Aman semua warga Binjai, Pak? Aman dan terkendali. Aman dan terkendali. Selama jaringan masih bagus. Selama jaringan masih bagus. Oke. Berarti berdasarkan jaringan nih, Pak? Ya. Oke, kalau ngomongin tentang data kependudukan nih, pendengar Kardopa, ini kan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan di seluruh tanah air, termasuk juga Sumatera Utara, dan khususnya kita mau ngebahas tentang Kota Binjai. Sistem informasi administrasi kependudukan ini kan memacu kemajuan bangsa dan juga menjadi penyimpan data yang sangat penting ya, Pak ya. Oke, untuk kemajuan ke depannya lah pastinya ya. Tapi kalau menurut Bapak nih gimana saat ini kondisi Kota Binjai, terutama tentang kependudukannya gimana nih, Pak? Boleh cerita sedikit. Terima kasih Mbak Desi. Pertama ingin kami sampaikan bahwasanya terima kasih atas undangan ini dari Pak. Radio Kardopa. Kami ingin menyampaikan bahwasanya pelayanan kependudukan ini sebenarnya sudah pelayanan dasar, artinya seperti pelayanan untuk pemenuhan ekonomi. Kenapa saya sampaikan? Karena kalau kita lihat sekarang, semua itu kan awal urusan kan mesti KTP. Iya benar. Nah, apa-apa harus ada KTP. Apa-apa harus KTP. Di Kota Binjai ini, alhamdulillah pelayanan kita sudah berjalan dengan baik. Artinya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan juga. Apa itu, Pak? Bahwasanya di Disduk Capil ini bukan sekedar pelayanan KTP, kartu keluarga. Banyak sebenarnya ya, Pak ya? Banyak. Saya sampaikan sama Mbak Desi sedikit, ada 24 pelayanan. Waduh, Pak, sampai besok kita nih, Pak. Nah, 24 pelayanan. 24 ya? Ya. Artinya yang paling ada juga yang orang sering bertanya-tanya itu, misalnya pelayanan orang asing. Kalau ke KTP warga Indonesia kan sudah biasa. Iya, WNA ya? WNA warga negara asing, WNI warga negara Indonesia. Mereka itu sebenarnya boleh juga mempunyai kartu tanda penduduk. Nah, ini yang masyarakat belum memahami, mungkin belum paham ya. Tetap mereka harus punya KTP dong, walaupun warga negara asing ya. Oh ya, selain Bapak Dr. Andes Wahyudi Hasibuan, saya mau kenalkan ibu pendamping. Ada Ibu Jubaida. Oke, selamat siang Ibu ya, dibantu-bantu ntar ya Bu ya. Tapi jangan lupa juga nih pendengar Kardopa untuk live streaming kita di www.kardopafm.co.id atau juga live Facebook di Kardopa 994 FM untuk bisa saksikan langsung untuk talk show kita sore hari ini langsung live dari Studio 2 Hotel Graha Kardopa, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 7E Kota Binjai. Nanti kita lanjut lagi untuk bahasan kita. Pak Yudi juga kayaknya pengen banyak yang mau disampaikan nih ya, Pak ya. Oke, jangan kemana-mana. Pastikan tetap aja stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi spesial talk show kita langsung live dari Studio 2 Hotel Graha Kardopa di Jalan Sultan Hasanuddin, jadi berepotan kan ya. Di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 7E Kota Binjai. Kita langsung dari Studio 2 Kota Binjai ya. Masih ada Pak Yudi sama Ibu Jubaidah nih. Tadi topik kita, Pak, ini tentang inovasi pelayanan kependudukan Disduk Capil Kota Binjai. Pertanyaannya, bagaimana pelayanannya saat ini di Kota Binjai, Pak? Nih, Pak Yudi, silakan. Terima kasih. Bahwa pelayanan kita di Kota Binjai ini, sebelum saya sampaikan ke sana, bahwasanya ingin saya sampaikan, bahwasanya kita kan, penduduk kita ini kan, Mbak, tidak terlalu besar. Artinya jumlah penduduk kita itu kurang lebih 349.000 saja. Kemudian yang kedua kan wilayah kita karena kecil ini, jadi pelayanannya hanya dipusatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, kemudian untuk pelayanan kita
ada Permendagri yang mengatur bahwasanya untuk daerah yang jumlah penduduknya itu 300.000 ke bawah itu, jika semua lengkap, artinya jaringan bagus, itu sudah bisa kita pastikan 1 kali 24 jam itu siap. Selesai. Selesai. Nggak usah nunggu sampai besok Nggak usah lagi. nunggu. Oke, jadi seperti Bapak bilang tadi, ini juga semakin inovasi-inovasi ke depannya semakin oke ya Pak ya. Iya. Nggak harus nunggu berhari-hari. Kadang kan keluhan masyarakat nunggunya lama Pak. Ngurus ini kayaknya sulit banget. Iya, iya. Dioper sana, dioper Iya, sini gitu kan. Bapak bilang tadi ada 24 layanan. Iya, iya. Oke, bukan hanya KTP doang di Dukcapil ini kita bisa ngurus ya. Oke, jadi pelayanan saat ini udah oke ya Pak? Oke. Kota Binjai ya. Ini soal pelayanan gimana Pak? Ada yang suka jerit-jerit, harus bayar kalau mau cepet siap, ayo. Nah, Gimana nih Pak kami untuk Binjai nih- sendiri? terima kasih sekali nih. Ini memang pertanyaan yang kami tunggu-tunggu juga nih. Pada kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwasannya pelayanan di Disdukcapil itu semuanya gratis, Mbak. Gratis. Gratis. Ya? Oke. Saya bisa pastikan itu gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada masyarakat langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jangan pakai calo ya Pak? Jangan nanti dibilang bayar-bayar, ternyata dia suruh orang. Kita kan tidak bisa mengontrol itu semua kan, Mbak. Benar. Karena pelayanan di Disdukcapil ini kan sangat mudah sekali, Mbak. Alur singkatnya boleh saya sampaikan ya, Mbak. Alur singkatnya datang, ambil nomor antrian, loket, nanti tinggal berkoordinasi, kita eksekusi. Bila berkasnya itu lengkap, langsung kita eksekusi. Oke. Saya menjamin itu. Berkasnya harus dilengkapi ya? Berkasnya dilengkapi. Oke, kalau kita mau ngurus segala sesuatunya, apa aja yang harus kita lengkapi nih Pak? Ya, itu tergantung urusan kita, Oh, Mbak. mau ngurus apa ya? Iya. Kalau karena ngurus kan surat nikah, lo beda kalau surat cerita. nikah, di kantor tua. KUA itu Pak, benar. Tapi kalau mau buat KTP baru, itu harus ada kartu keluarga berarti ya. Kalau mau buat KTP baru biasanya kan Baru mau punya nih Pak, udah baru mau 17 punya, tahun gitu kan. itu yang baru mau punya dia wajib hadir. Karena pembuatan KTP ini kan sudah berbeda seperti yang dulu. Sekarang kan KTP dia perlu iris mata, Oke, iya. sidik jari. Yes, benar. Nah, jadi itulah dia. Karena kan kita sekarang ini layanannya istilahnya apa dia? Satu nik, Mbak. Satu nik. Kita dari lahir punya nik, itulah sampai meninggal nanti. Oke, satu nik aja ya satu Pak nik. ya. Emang harus datang langsung orangnya Ya, nih. untuk yang 17 tahun. Oke, pertama. tapi kalau masalah inovasi apa aja nih Pak yang ke depannya atau mungkin saat ini lagi berjalan di Disdukcapil Kota Binjai ini? Terima kasih Mbak Desi. Yang saya sampaikan yang 24 layanan tadi, bahwa itu layanan istilahnya yang memang terstandar dari pusat. Ya, Nah, tapi karena kan kalau ada itu tambahan. ada itu saja yang kita ikuti kan, kita kan pingin juga membantu masyarakat ini biar lebih cepat kan. Benar Pak. Nah, itulah ada kalau di Binjai ini kita sudah ada membuat beberapa inovasi. Ada 7 inovasi yang sudah kita lakukan sekarang ini. Oke. Saya sampaikan Boleh pertama. dijelasin Pak. Inovasi yang pertama itu SIKAT namanya. Sikat. SIKAT itu si kartu identitas anak yang bermanfaat. Oke. Kalau sekarang itu namanya KIA, kartu identitas anak. Oke. Nah, KIA ini singkat saya sampaikan bahwasanya kita sekarang menjemput bola, Mbak. Menjemput bola ke sekolah-sekolah. Karena KIA ini yang paling utama itu sekarang itu KIA ini kan identitas mutlak anak. Kalau kita zaman dulu misalnya mau buat buku tabungan aja lah kan. Itu kan mesti kalau belum 17 mesti nama orang tua. Orang tua, benar. Nah, jadi sekarang anak-anak yang sudah mempunyai KIA buat buku tabungan dan lain-lain, dan kedepannya juga untuk mendaftar sekolah segala punya KIA. Oke. Yang Jadi ini sistemnya jemput bola ya Pak ke Ya, sekolah-sekolah kita jemput gitu bola. ya. Oke. Terus ada apa lagi nih Pak? Yang kedua si kakak, si kakak. Ada si kakak nih. Ya. Si kakak itu apa sih Pak? Si kakak ini ya siap kartu keluarga, akta kelahiran dan KIA yang kerjasama kita dengan rumah sakit. Artinya ibu atau orang tua yang melahirkan, mereka itu langsung kita siapkan akte anaknya di rumah sakit itu. Jadi mereka pulang sudah membawa itu. Udah lengkap semua Sudah datanya. lengkap. Oke. Nah, Kadang kan ngurus akta juga susah Pak. Enggak ya? Bapak langsung bilang enggak. image negatif. Kadang image masyarakat gitu kan. Kadang kan banyak anak-anak yang nggak punya akte nih Pak. Ya. Ya kan? Karena kenapa nggak ada akte? Males ngurusnya susah gitu.
Itu mungkin dulu. Enggak juga ya Pak? Ya, saya rasa masyarakat langsung datang aja lah, dibuktikan. Dibuktikan Tidak aja langsung. Tapi lebih gampang tadi seperti Bapak bilang tadi, ada si kakak tadi ya. Ya, Itu udah langsung selesai semua urusan rumah sakit, udah semua lengkap tuh Pak. Iya, Aktenya ada semuanya ya. ya. Si kakak ini memang sangat membantu Mbak. Terus terang saja pun tidak, rumah sakitnya ini pun sangat ya makin mantap lah Pak katanya dengan adanya si kakak ini. Oh oke. Maksudnya gini Pak, kalau udah ada ini rumah sakitnya ditentukan atau gimana? Kita bebas memilih rumah sakit? Bebas. Kita mendatangi rumah sakit, Mbak. Oh oke. Berarti Artinya, ada kerjasama dengan si pihak rumah kakak sakit. ini ada seperti namanya kita PKS, perjanjian kerjasama lah. Ya gitu. oke. Berarti rumah sakitnya udah terpilih ya Pak ya? Boleh kita datangi Mhm. rumah sakit yang mau, boleh kita kerjasama. Oke. Sudah ada beberapa rumah sakit dan mereka menyatakan bahwa sangat bermanfaat si kakak ini membantu mereka yang ibu-ibu yang baru melahirkan, jadi Ya. tidak pusing lagi mengurus akte anaknya, sudah istilahnya pulang sudah bawa akte, Oke. Sudah enak ya Pak? sudah enak. Udah aman nih pulang udah ada semua. Iya, nggak Udah pusing-pusing lengkap. lagi. Nggak ke pusing-pusing satu. ngurus kesana kesini Iya. lagi gitu ya. Terus apalagi nih Pak inovasi? Nah. Tadi ada dua nih. Iya, Ada tadi sikat, ada si kakak, ada siapa lagi? Ada si Kalau ada si kakak udah pasti ada si ada si adik. Ade. Ya. Gimana Si nih Ade. soal si Ade ini gimana? Si Ade. Si adik ini adalah kerjasama kita dengan dinas pendidikan. Oh Itulah oke. seperti Kia tadi kan, Mbak. Mm-mm. Artinya nanti kita harapkan anak-anak yang sudah SD lah atau PAUD itu sudah mempunyai Kia ini semua. Mm-mm. Jadi tinggal masuk SMP atau apa dia sudah tinggal Kia itu aja. Mm-mm. Biar mereka tidak terganggu lagi dengan persiapan perlengkapan berkas apa karena sudah mempunyai Kia itu. Karena kan kalau soal pendidikan ini kan Pak banyak juga dari dinas pemerintahan ngebantu masalah pendidikan untuk yang kurang mampu gitu ya Pak. Jadi adanya Kia ini mungkin lebih mempergampang. Ya, kita juga sudah PKS dengan dinas sosial. Nah, dinas sosial itu dan dinas pendidikan ini kita akan mau PKS juga. Jadi dengan adanya PKS itu nanti mereka boleh mengakses data. Oke. Nah, dengan akses data ini kan mereka jadi lebih mudah. Nah, itulah PKS yang akan yang sudah kita laksanakan. Oke. Di dinas sosial juga data-datanya jadi akurat ya, Mbak. Jadi pas gitu ya Pak Pas, ya ya. datanya ya. Tapi kalau masalah pelaksanaannya saat ini gimana nih Pak? Tadi Bapak udah ada 3 nih, ada si Kat, ada si kakak, ada si adik. Soal tiga dulu nih kita 3 bahas aja, nih. ya. 3 dulu. Implementasinya saat ini gimana Pak? Untuk pelaksanaannya sendiri ke masyarakat gimana nih Pak? Ya, kalau yang pertama tadi si kakak dulu ya, Mbak. Si kakak tadi kita pun belum terlalu lamanya inovasi ini kita buat kan. Oke. Udah jalan berapa lama nih Pak? Sudah hampir jalan 2 tahun 2 lah. tahun. Oke. Ternyata responnya sangat baik. Sangat baik. Oke. Seperti saya sampaikan di awal tadi bahwasanya target kita pun pertama kecil-kecil ajanya 800 akte lah per tahun. Ternyata melebihi ya Pak? sampai November ini sudah 1000. Oh, Sudah 1000. oke. Dan ada rumah sakit yang menjadi rumah sakit favorit dia. Oh. Karena pulang enak sana lah, pulang udah bawa akte. Oke. Kita Udah pun nggak sibuk ngurus nggak sana sibuk, sini ya, lagi ya. ya. Udah semuanya dilengkapin Dilengkapi, di rumah kita sakitnya. lengkapi, Oke. ya. Yang kedua tadi si adik tadi. Si adik ini memang waktu kita ini, Mbak. Kalau sekolah-sekolah itu memang sudah memang sudah menunggu lah kita nih. Memang di awalnya ini ada juga sekolah-sekolah yang masih kurang apa ya kan. Oke. Tapi kita kan Kurang welcome gitu ya, Pak. kita kan datang door to door terus. Sekarang kita yang agak kewalahan. Kewalahannya ini kan pencetakan kita ini kan bukan bisa satu hari berapa data bisa dicetak kan, Mbak. Itu ada batas maksimalnya juga pencetakan Kia ini. Oke. Mungkin ke depan nanti ke depan inilah kita akan maksimalkan lagi Oke. pencetakan. Untuk masalah pencetakannya tadi Ya. ya. Untuk saat ini mungkin masih ada batasannya dulu lah Iya, ya. ya, Berapa? ada batas maksimal mesin Batas tadi. maksimal mesin. Iyalah Iya. Pak, mesin juga punya kok Iya. ininya. Kalau tadi udah 3 nih, apalagi inovasi selanjutnya dari Disduk Capil Kota Binjai Pak saat ini? Yang sudah Ada. berjalan lagi? Atau mungkin untuk ke depannya? Yang sudah berjalan berarti 3 nih ya Pak ya? Ya. Ada juga yaitu
Yang keempat lah mungkin. Yang keempat. Paket Tadi Bapak bilang ada 7 kan? Ya, 7 inovasi. Oke. Yang keempat apa tuh Pak? Paket duka namanya. Paket duka. Dengernya nggak enak nih Pak, paket duka. Gitu. Ya, memang agak-agak berduka dia. Oh, oke. Dokumen kependudukan akhir, Mbak. Oh, yes. Kerjasama kita dengan kelurahan lain nih. Artinya kan ada yang meninggal atau apa, kita dari kelurahan nanti melaporkan ke kita. Supaya yang meninggal itu, yang terdaftar di kartu keluarga itu nanti kita keluarkan. Oke, surat ininya ya Pak ya? Ini saya sampaikan juga di sini bahwasanya kadang-kadang mungkin Mbak juga pernah dengar nanti kakak saya kok nggak online, KTP saya kan nggak online kan gitu kan? Benar. Itu tidak online itu sistem itu begini dia. Misalnya di kartu keluarga ada anak kita yang sudah 17 tahun, ternyata lewat 1 bulan belum buat KTP, itu langsung tidak online Mbak. Oh gitu. Oke. Jadi pas sekali memang kita ini kami sampaikan memang seringnya gitu. Kalau nggak online yang disalahkan capil. Iya benar pasti gitu Pak. Ternyata memang ada di kesalahan itu. Kalau udah Bapak bilang tadi 17 tahun dia belum urus KTP, belum ada masuk pengurusan, berarti sistem dia itu udah online, udah offline ya? Iya, tidak jadi apa namanya? Terblokir lah. Oh, oke. Jadi nggak bisa dicek ya? Bisa kita cek, bisa. Okay. Jadi ya yang 17 tahun tadi urus KTP lah dia biar nanti apa lagi. Oke. Terus apa lagi nih Pak? Itu ya paket duka tadi perlu saya sampaikan juga nih ya Mbak. Paket duka belum tuntas soalnya Bapak tadi ngomong. Iya. Paket duka ini kan begini dia, maka saya sampaikan tadi kita kerjasama ke kelurahan. Bahwasanya ini kan sangat perlu. Kadang-kadang ini mungkin juga berpengaruh ke BPJS, ya kan? Iya benar. Kan kadang-kadang ya sudah meninggal, tapi karena tidak dilaporkan, nanti BPJS-nya terbayar juga. Gitu. Iya benar. Jadi dengan kerjasama ini ya lebih lebih membersihkan yang apa itu. Ini kan bisa masuk ke data sensus juga ya Bu ya. Nanti kalau misalnya itu tadi kalau udah ada yang meninggal. Takutnya Pak nanti masih ada terdaftar terus ini. Padahal orangnya udah nggak ada nih. Ya. Penerima bantuan masih ada aja terdaftar. Padahal memang udah meninggal dunia gitu kan ya. Jadi ini bisa saling kerjasama juga dengan data sensus penduduk gitu ya Pak ya? Iya kalau sensus mungkin kan mereka ke lapangan ya kan. Kalau kita kan berdasarkan data yang ada online orang yang berurusan. Kemarin juga kita karena dalam rangka menjelang pemilu 2024 sudah bekerja berkoordinasi juga dengan KPU kita Mbak, termasuk membersihkan data inilah. Iya benar. Itu kan penting juga tuh untuk suara-suara masyarakat ini ya kan Pak? Iya. Padahal orangnya udah meninggal suaranya ada. Iya. Kita suara siapa ini? Gitu kan, itulah yang kita kerjasamakan dengan KPU kemarin. KPU ya, oke. Untuk data ini tadi ya Pak ya. Oke, nanti kita lanjut lagi pendengar Kardopa. Jangan kemana-mana, pastikan tetap aja stay tune terus di 99,4 FM atau juga live Facebook kita di Kardopa 994 FM atau juga live streaming tentunya di www.kardopafm.co.id. Kita kembali ke studio. Silakan. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di special talk show dari Studio 2 Hotel Graha Kardopa, Jalan Sultan Hasanuddin nomor 7E Kota Binjai tentunya. Masih bersama Pak Yudi dan ada Ibu Jubaida juga. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan kita di live Facebook Kardopa 994 FM atau dengerin kita via streaming di www.kardopafm.co.id. Nih kita masih lanjut ngomongin tentang inovasi pelayanan kependudukan Disduk Capil Kota Binjai khususnya. Tadi Pak Yudi udah sebutin ada beberapa inovasi ya. Ini yang lagi jalan ya. Tadi ada Sikat, ada si Kakak, ada si Adi udah dijelasin juga. Terus tadi ada apa tadi Pak yang duka-duka tadi? Itu juga ada. Nah, itu udah 4 kita bahas nih Pak. Tadi kan ada 7 inovasi. Mungkin secara singkat aja Bapak bahas selanjutnya apalagi inovasi yang lagi berjalan nih Pak di Disduk Capil Kota Binjai. Mungkin tinggal 1 atau 2 lah Mbak yang mungkin lagi agak kami sekarang ini. Paket cantik namanya Mbak. Pakai cantik, jangan duka aja kan, cantik lah. Pakai cantik ini calon pengantin dan kartu keluarga dan kartu identitas anak.
Artinya sekarang ini apabila pasangan calon pengantin mereka itu melaksanakan pernikahan dan kita ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi nanti apabila mereka melengkapi data-data di KUA gitu kan kalau di KUA nanti mereka setelah menerima buku nikah mereka langsung menerima kartu keluarga mereka yang artinya yang sudah statusnya kawin gitu. Oh, oke. Nah, kemudian KTP. Kalau KTP kan kalau belum kawin kan masih apa namanya? Statusnya belum menikah kan. Status belum menikah. Gitu. Tapi dengan pakai si cantik ini karena sudah resmi, sudah mempunyai buku nikah, langsung kita siapkan di situ. Artinya mereka tuh menerima bukan menerima buku nikah saja, menerima kartu keluarga baru sebagai pasangan suami istri dan KTP baru sebagai dengan status sudah menikah atau kawin. Oh, berarti ini satu paket gitu ya berarti ya Ibu ya? Waduh, enak nih jadinya. Jadi nggak sibuk lagi ngurus KTP baru lagi, memperbaiki status Pak. Di KTP status belum menikah, udah menikah padahal ya kan kayak enak juga. Tengok orang, oh masih belum nikah ini. Padahal KTP-nya masih yang lama. Jadi dengan paket si cantik ini itu udah satu paket semua berarti ya Pak? Ada buku nikahnya, ada kartu keluarga barunya, ada KTP dengan status barunya. Sini kita juga itulah bekerja sama dengan Kementerian Agama tadi dan ini memang terima kasih juga kita dengan Kementerian Agama, respon mereka juga cukup bagus sama kita nih. PKS kita dengan mereka bagus. Kemarin yang terakhir saya di kantor KUA Binjai Selatan menyerahkan ini bersama Pak Kakan Kamenak. Karena kan kalau di kantor KUA itu kan banyak juga itu kan Bu. Ada 2 kemarin kami serahkan. Menyerahkan bukunya itu. Buku. Nah, paket lah dia. Buku nikah, kartu keluarga baru, KTP baru. KTP baru. Pak, selama penerapan inovasi-inovasi yang ada di Disduk Capil Kota Binjai, ada kendala nggak Pak yang dihadapi dalam penerapannya ke masyarakat Binjai? Ya, secara kendala mungkin tidak terlalu lah ya. Yang paling pasti semua masyarakat welcome dengan inovasi-inovasi ini ya. Cuma kendalanya mungkin kalau di Disduk Capil ini kurang sosialisasi. Iya. Ingin juga nanti kami mensosialisasikan. Ya salah satunya seperti inilah. Iya, ini kita juga bentuk sosialisasi ke masyarakat Kota Binjai juga nih Pak ya. Iya. Dan satu lagi seperti saya sampaikan tadi ya, jaringan memang kadang-kadang. Nah itu dia. Lola Pak, loadingnya lambat. Jaringan lagi ya. Memang sih masalah jaringan ini kita agak susah nih Pak kalau udah masalah jaringan ngomongnya. Jadi aman ya Pak ya penerapan, tidak ada kendala juga ya berarti. Tinggal ya kendalanya mungkin kadang-kadang di jaringan tadi ya. Di jaringan kami juga mengharapkan respon masyarakat ini Mbak. Kita kan nggak bisa juga satu sisi. Kita kan udah pingin juga udah buat bagus gini kan dengan inovasi-inovasi ini, tapi kalau masyarakat tidak merespon tidak mendukung juga kan tidak berjalan dengan baik juga. Iya juga sih Pak. Harus ada kerjasama sih. Iya. Kita ingin memberikan yang terbaik, masyarakat juga harus mendukung, saling bekerja sama lah gitu ya Pak ya. Nah tadi lanjut Pak, tadi baru 5. Secara singkat apalagi ada 7 soalnya biar masyarakat tahu kalau Disduk Capil Kota Binjai ini punya inovasi yang lagi berjalan. Ada si cantik terakhir Pak. Selain si cantik apalagi? Yang 2 lagi ini sebenarnya seperti paket Ardi itu lebih ke lebih ke internal kita. Ardi, Ardi itu arsiparis digital kita. Kita supaya berkas-berkas mereka itu tersimpan dengan baik. Mana tahu terjadi kebakaran atau apa, kalau kita simpan di apa aja kan bisa ini. Tapi kalau sudah digital kan sudah aman deh Mbak. Kan sekarang memang eranya udah digital Pak. Jadi ini penyimpanan arsipnya udah secara digital, online lah semuanya Ibu ya. Oke, ini kebetulan ada yang bertanya via sosmed kita. Kita kan live langsung di Facebook nih, Ibu Jubaida di Facebook kita Kardopa 994 FM. Ini terkait kalau misalnya KTP tidak ada atau belum siap KTP-nya, apakah bisa disurvei atau didata sensus penduduknya atau harus datang langsung atau gimana gitu ya Bu ya? Gimana itu Pak? Pertanyaannya agak bingung sih Pak. Tentang KIA juga, ini gimana cara mengurus KIA di sekolah anak? Untuk membuat akte juga katanya gratis, tapi ternyata diminta bayaran. Tunggu Pak.
Bapak jangan panik dulu. Gimana supaya gratis ya datang langsung gitu kan, Ya, Pak. sudah. Oke, mungkin ini ngurusnya seperti Pak bilang tadi, mungkin pakai orang. Ya kan, Pak? Ya orang ngurus capek minta duit lah, Pak, ya kan? Beneran, Pak? Bapak bingung. Nah, ini Pak, mungkin Saya jawab dulu ya, satu-satu dulu. ini pertanyaannya satu orang 3 pertanyaan nih, Pak. Kita jawab yang pertama dulu soal KTP. Ini kalau KTP-nya belum siap atau KTP-nya masih pengurusan gitu, kalau untuk apakah bisa disurvei data sensus penduduknya atau gimana ini pengurusannya harus datang aja atau gimana gitu? Oh, kita mungkin kalau sensus kan bukan bidangnya kita ya, Pak. Iya, beda nih. Di Dukcapil sama sensus beda. Iya, cuma kalau namanya KTP, Bapak bisa kira Pak. kalau namanya KTP itu ya agak bertanya juga kita kok belum siap gitu, karena sudah seperti saya sampaikan tadi, Nggak sampai berhari-hari ya, Pak? kalau jaringan bagus itu paling lama 1 kali 24 jam pasti saya pastikan itu siap. Oke. Nah, Terus soal KIA tadi, Pak. Ini cara mengurus KIA di sekolah anak gimana nih, Pak? ya mungkin karena saya sudah sering ke sekolah ini ya, maka ada pertanyaan ini. Kita memang ke sekolah-sekolah kita hubungi. Oke. Bagi siswa, tolong guru-gurunya sampaikan ke anak-anak, lengkapi berkasnya. Nanti anak-anak mengumpulkan berkas di sekolah. Nanti setelah terkumpul, pihak sekolah itu menghubungi kita, Pak. Kita. Oke. Nanti berkasnya boleh diantar, boleh juga kita jemput. Nanti setelah siap, biasanya saya yang menyerahkan langsung ke sekolah itu pun. Tidak payah lah pokoknya. Persyaratan itu sangat gampang kalau ngurus KIA. Berarti harus ada kerjasama ke guru sekolahnya juga, pihak sekolah ya, Pak ya? Iya, Pihak sekolahnya ngumpulin data dulu ya, Ibu ya? Iya. Kalau udah banyak baru diambil, nanti udah siap langsung diantar juga lagi ke kita yang sekolahnya. antar. Oke. Biasanya sekolah-sekolah pun sudah tahu itu, Bu. Sudah Oke, sudah kita sampaikan bahwa kalau pengurusan KIA itu nanti itulah kerjasama dengan mereka. Kerjasama dengan pihak sekolah ya, untuknya Ibu Fitri ya. Nah, untuk membuat akte kelahiran anak tadi udah dijelasin sama Pak Yudi, itu semuanya gratis. Iya. Kalau memang ada yang mungkin minta bayaran ya ibunya harus ngurus sendiri atau gimana? Ya kan, Bu, seperti Ibu Jubaida bilang tadi, mungkin pakai orang kan, Pak, ngurusnya melalui orang lain mungkin. Jadi ya itulah uang capek istilahnya, Pak. Ya kan, Pak? Yang Ibu yang bertanya tadi suruh ke langsung aja ngurus. Langsung datang ke Dukcapil, itu semuanya gratis. Kita pastikan itu gratis. Prosesnya kalau untuk akte kelahiran berapa lama itu, Pak, Bu? Ya, Cepat juga ya? Cepat lah. Berdasarkan jaringan tadi, Pak. Iya. Kalau jaringan aman, cepat. Paling lama itu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Tapi kalau masalah pengurusan yang lainnya, tadi Bapak bilang ada 24 pengurusan selain KTP, akte berarti bisa ya. Akte kelahiran, tadi tentang surat kematian juga ya. Tadi kan ada inovasi yang duka tadi ya, Pak ya? Iya, paket duka. Paket duka, Pak. Iya, ya. Paket duka ini boleh saya sampaikan sedikit ya, Mbak? Boleh, silakan, paket Pak. Duka ini ada kan yang mungkin masyarakat kan, ya seperti itu tadi lah kan, kartu keluarga terblokir apa kan? Iya, Bu. Paket duka ini kami pun mengharapkan juga kepada masyarakat apabila ada keluarga yang meninggal itu, tolong diurus surat kematiannya lah. Artinya dilaporkan ke kelurahan, apanya. Jadi nanti ke depannya kakaknya itu bila surat-suratnya sudah lengkap kan, yang meninggal itu sudah bisa kita keluarkan dari kartu keluarga. Oh, oke. Jangan nanti tiba-tiba mendadak, terblokir pula lagi kan itu. Oke. Kalau udah terblokir susah ya, Pak? Ya sebenarnya enggak sih, tapi kan jadi iya agak ribet sih pengurusan harus buka blokirannya lagi gitu ya, Pak ya. Jangan sampai terblokir lah tadi. Cepat langsung urus ke Dukcapil. Oke. Pak, ini kan tadi Bapak bilang ada inovasi-inovasi. Ini saat ini gimana nih di Dukcapil Binjai sendiri dalam menjalankan program yang dicanangkan terkait dengan salah satunya visi misi Wali Kota Binjai. Oke. Mungkin Bapak bisa sampaikan nih. Ya, sampai saat ini kita tetap melaksanakan ini, Mbak. Bahwasanya seperti kami sekarang ini, situ selain program inovasi ini, kami ini setiap Selasa, Rabu, Kamis itu di lapangan. Oke. Selain inovasi ini, boleh juga saya sampaikan yang lain ya. Oke, boleh, silakan Pak. Mumpung kita masih di sini, kita kasih sosialisasi ke masyarakat Binjai ini, Pak. Di hari Selasa, Rabu, Kamis itu, saya dan inilah dengan pegawai di Dukcapil itu
bekerja sama dengan lurah-lurah, Oke. bahwasanya kan ada ODGJ. Oh, oke. ODGJ ini kita kadang-kadang kan nggak berpikir kan Mbak, kalau ODGJ ini udah orang gila. Mm-mm. Nah, tapi setelah kita pikirkan matang-matang, kalau dia tidak punya identitas kan kasihan kan. Ya juga sih, Pak. Nah, ODGJ gelandangan. Nggak punya identitas. Kan Nah, sedih kali itu, Pak. Iya, jadi kami sudah menjumpai keluarganya yang ODGJ-nya itu bisa kita cetakkan KTP-nya, kita cetakkan. Oke. Demikian juga gelandangan, Mbak. Ini Mm-mm. kami karena kita kebetulan Pantai Pungi pun di wilayah Binjai kan, kita juga sudah bekerja sama dengan mereka. Mm-mm. Jadi yang bisa kita buat identitasnya kita buat. Oke. Kemarin itu yang memang agak urgen, gelandangan suami istri pula mau melahirkan. Oke. Sempat kita buat. Oh. Setelah kita buat, kan dia bisa punya BPJS. Mm. Sekarang kan seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau tidak ada KTP, apapun nggak bisa dibuat. Iya, Pak. BPJS nggak bisa. Itulah maka kita buat kemarin Mm-mm. BPJS-nya, KTP-nya. Setelah itu nggak sampai 2 bulan melahirkan, tapi sudah bisa diurus BPJS-nya. Karena sudah punya KTP Iya, tadi. kalau enggak kan siapa yang menanggung biayanya kan, Mbak? Mm-mm. Tapi Pak, kalau mau buat KTP yang baru kan harus ada kakak. Ini sementara keluarganya juga nggak tahu gimana itu, Bu. Pasti dia nggak punya kakak dong. Iya, gini. Banyak juga kejadian masyarakat ini belum punya KTP. Karena nggak jelas, Pak, hidupnya keluarganya. Iya. Ini gimana, Pak? Sedih Iya. loh. Banyak yang belum punya KTP sih emang. Padahal kalau umur sih harus selayaknya Iya. udah punya KTP. Banyak juga kita jumpai. Kita datangi gini dia. Syarat pembuatan KTP ini kan namanya rekam biometrik. Jadi semua ini bisa saya tadi kan. Oke. Sidik jari kita rekam ya kan. Ya, Mata kita rekam. tadi. Nah, Oke. kalau dia memang belum punya KTP, belum punya data, pasti itu kosong. Oh, Nah, oke. Tetapi kalau memang kita rekam, mereka itu sudah punya data, itu pasti terbaca, Mbak. Oh, iya. Nah, walaupun dia misalnya tinggal di Papua, dia ke sini, dia bilang dia belum punya KTP, ya kita biometrik aja namanya. Itu pasti tahu Pasti kita keluar tuh datanya. keluar Pak. datanya. Kalau Ya. memang sudah pernah buat KTP ya. Tetapi memang ada juga memang belum pernah rekam ini, seperti kejadian yang di Pantai Pungi itu. Sama sekali belum pernah. Iya, Aha. itulah kita. Yang belum pernah itu nanti kita namanya isikan dulu F101-nya kita buatkan, yang di Pantai Pungi itu kita buat alamannya di Pantai Pungi itu karena penanggung jawabnya mereka gitu. Oke. Tapi semuanya gratis ya, Pak? Tetap gratis. Tetap gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota Iya. nih ya, untuk memperbaiki kinerja lah Pak ya, Iya. termasuk di Duscapil Kota Binjai sendiri. Nah ini kalau untuk tadi kita bahas tentang KTP, kalau kartu keluarga gimana nih Pak? Ya sama aja. Sama sih. Artinya ya tetap. Seperti Bapak tadi bilang jelasin di awal, kalau yang baru menikah. Ya. Ini yang sudah menikah kartu keluarganya belum muncul, gimana Pak? Belum diurus mungkin. Mungkin belum diurus. Nah, pengurusannya juga langsung aja datang ya Pak ya? Ya. Ini yang paling perlu saya tekankan, kalau ngurus tuh langsung aja datang lah. Langsung aja datang ke kantor di Dukcapilnya. Alamatnya Jalan Jambi nomor 3. Jalan Jambi depan nomor 3. GOR Kota Binjai. Oke. Kami pastikan itu sangat-sangat mudah pengurusannya. Yang penting langsung datang. Langsung datang. Jangan pakai perantara. Iya. Kalau pakai perantara lain cerita, kalau ada yang ngutip bayaran itu di luar tanggung jawab. Di luar tanggung jawab di Dukcapil tentunya. Pak, ini terkait waktu kita juga tidak lama lagi, mungkin ada yang pengen Bapak sampaikan, terutama khususnya untuk masyarakat Binjai lah, terkait soal pengurusan-pengurusan yang ada di Dukcapil. Tadi ada 24 yang bisa diurus nih. Kalau 24-nya disebutin Bapak bingung ntar. Terlalu lama. Tapi nggak apa-apa juga Pak. Singkat aja nyebutinnya. Selain apa aja, mungkin selama ini kan masyarakat mikirnya kalau di Dukcapil ngurusnya kalau nggak KTP KK, kalau nggak akte gitu doang. Nah, apa aja nih sebenarnya Pak yang bisa kita urus? Singkat aja saya baca ya. Singkat Pak. Yang 24 tadi dokumen kependudukan, yang ini yang sudah TTE Mbak, lupa saya sampaikan. TTE itu tanda tangan elektronik. Oke. Yang pertama itu kalau pendaftar penduduk kartu keluarga, yang kedua biodata WNI, yang ketiga kartu identitas anak, 4 perpindahan WNI, kelima kartu keluarga OA. OA ini orang asing. Orang asing. Oke.
SKTT, surat keterangan tempat tinggal. Yang ketujuh, biodata OA. Kedelapan, perpindahan OA. 9, suket WNI. Suket ini surat keterangan. Dulu kan kalau belum ada belangko KTP, suket dia pakai surat keterangan. Oke. Yang ke-10, suket OA, orang asing. Kemudian pencatatan sipilnya. Pencatatan sipil ini ada 24 item juga. Ada 24 yang tadi 10. Akte kelahiran WNI, akte kelahiran orang asing, akte kelahiran tanpa asal usul. Banyak, Mbak. Bacakan semua ya. Boleh, Pak. Nah, akte lahir mati WNI. Saya sudah sediakan minum buat Bapak. Akte lahir mati orang asing. BAKA. Nah, BAKA ini biodata anak berdasarkan kepemilikan akte kelahiran. Oke. Akte kematian, BPKAM, biodata penduduk berdasarkan kepemilikan akte kematian. Oke. Akte perkawinan, akte pembatalan perkawinan, BPKAK, biodata penduduk berdasarkan kepemilikan akta perkawinan, akta perceraian, akta pembatalan perceraian, BPKAC, biodata penduduk berdasarkan kepemilikan akte perceraian, perubahan WNA menjadi WNI, oke. perubahan WNI menjadi WNA, akta pengesahan anak, akte pengangkatan anak, akta pengakuan anak, BPKASA, biodata penduduk berdasarkan kepemilikan akta pengesahan anak, BPKAKU, biodata penduduk berdasarkan kepemilikan akta pengakuan anak, pembatalan akta, perubahan nama, dan perubahan jenis kelamin. Perubahan jenis kelamin? Ya. Oke. Ini yang ambigu saya, Pak. Oh enggak, ini sudah. Ini ada apanya loh, Mbak? Boleh cerita-cerita ini kan? Boleh cerita sedikit. Saya udah berhubungan dengan ini. Oke. Baik, artinya ini kan kalau memang sudah putusan sidang kan sah dia kan? Oke, iya. Emang aneh-aneh orang sekarang, Pak. Ini ada komunitasnya loh, Mbak. Ada, Pak, saya tahu ada komunitasnya. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri kan udah bisa atau belum? Belum kan? Udah, Pak? Ada, udah. Oke, sudah ada. Baiklah. Ada dia. Dan jadi saya ini, sudah dihubunginya ini. Sudah ada yang kita bantu. Sudah ada ya? Berarti itu bisa diurus di Disduk Capil ya? Oke. Ini Pak, yang terakhir mungkin ada yang pengen Bapak sampaikan untuk masyarakat Kota Binjai, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwasanya jika ingin mengurus dokumen kependudukan seluruhnya, saya pastikan bahwa itu gratis. Dan ini memang sesuai peraturan, gratis. Ya, benar. Yang kedua, datang langsung ke Dinas Catatan Sipil, jangan melalui perantara segala macam. Kalau masalah waktu kita tidak bisa pastikan, artinya seperti tadi kan jaringan apa. Tapi kalau semua itu bagus, kita jamin 1 kali 24 jam selesai. Oke. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya itulah kami juga mengharapkan apa namanya itu, Mbak, yang saling dukungan dari masyarakat juga gitu. Saling bekerja sama. Saling bekerja sama kita dalam melaksanakan. Kita ingin memberikan yang terbaik, masyarakat dukung kita juga gitu ya, Pak ya. Karena jangan nanti itulah kok payah kali. Tes dulu lah, coba dulu, baru buktikan benar atau tidak. Iya, kalaupun memang ada yang agak nakal sedikit, bisa laporin ke Pak Yudi nih, Pak Kadis. Saya pastikan kalau di kantor saya pastikan, Mbak, nggak ada. Nggak ada yang nakal ya, Pak ya? Kalau nakal sentil ya, Pak? Pasti ini kalau di Binjai sendiri tidak ada yang seperti itu nih. Jadi pengurusannya biar lebih aman, cepat, langsung aja datang ke kantornya di Jalan Jambi nomor 3. Langsung aja datang. Kalau jaringannya bagus, 1 kali 24 jam udah selesai gitu, Pak ya. Saya kemarin juga ngurus cepet sih, Pak. Ngurus KTP cepet. Kan nggak perlu orang-orang kan, datang aja langsung selesai. Cuman kadang kan waktu kita, Pak. Ya, kalau masalah waktu kita bingung kan, Pak. Nanti kerja nguber-nguber langsung ke kantor, balik lagi. Ya masalah waktu ya disesuaikan lah ya. Kalau kita mau ngurus ya sesuaikan lah. Mungkin izin dulu dari tempat kantor gitu ya. Yang terakhir boleh satu lagi ya. Silakan, Pak. Yang terakhir. Sebelum berakhir gitu. Saya ingatkan bahwasanya KTP ini kan nampaknya sepele ya, Mbak ya. Sepele. Orang ngurus SIM ada pajaknya bayar, ngurus KTP gratis. Tapi kayak susah gitu. Nah, saya mengharapkan bagi saudara-saudara kita warga Kota Binjai ini yang sudah mempunyai akte kependudukan, misalnya KTP, kartu keluarga dan lain-lain, tolong dijaga.
Karena ini kan sebenarnya dokumen negara yang sangat berharga. Bener. KTP ini lagi, itulah dokumen negara yang paling berharga, Mbak. Karena mau ngurus apapun harus ada KTP. Iya, iya. Heeh. Kita mau buka rekening aja harus ada harus KTP. Ya. Jadi ya ini tolong disimpan, dirawat dengan sebaik-baiknya. Disimpan, dirawat dengan sebaik-baiknya. Iya, iya. Karena kalau itu rusak, hilang kan, cetak lagi bisa, tetapi kan itu tadi memakan biaya juga, nanti pemerintah mengeluarkan belangkonya. Asik punya anak ini aja yang dicetak-cetak. Itu kan. Ya. Jadi dijaga baik-baik, dirawat baik-baik ya. Baiklah. Terima kasih Pak Yudi waktunya sudah ngobrol bersama kita untuk sore hari ini. Ini mungkin masyarakat Binjai biar lebih jelasnya lagi ya Pak ya. Oh ternyata begini ya, inovasi-inovasinya ada, pengurusannya semuanya gratis dan cepat sih. Ini balik lagi tergantung masalah jaringan kita. Diharapkan juga jaringan ini ya mungkin bisa lebih diperbaiki ya Pak ya ke depannya ya Pak ya. Ya jaringan kita pun sebenarnya bagus Mbak kan. Bukan kadang-kadang ada juga dia kan. Ya, bukan selalu, bukan. Enggak selalu ya. Tapi kan emang sekarang Pak mungkin ada yang kalau masyarakat Binjai yang mau ingin informasi lebih lanjut mungkin sekarang kan geraknya di sosmed Bu. Bu Jubaida. Ada yang bisa dicek Instagramnya atau apanya gitu. Ya, ada. Boleh kita nih. Kita juga membuka ada Facebook kita. Oh, Facebook ada, oke. Buka aja nanti kalau Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai. Oke, Facebooknya. Kita juga memposting kegiatan-kegiatan kita biar masyarakat juga tahu bahwa kegiatan kita tuh sangat banyak. Oke, bahwa kita bekerja dengan hati untuk melayani masyarakat. Jadi masyarakat juga harus mendukung gitu ya Pak ya. Sama-sama bekerja kita untuk memberikan hasil yang terbaik tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Yudi, Ibu Jubaida waktunya. Terima kasih sudah ngobrol bersama kita. Terima kasih juga untuk pendengar Kardopa yang sudah menyaksikan kita di live Facebook Kardopa 994 FM atau juga di live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Saya Desi harus pamit. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore, kita kembali ke studio. Silakan. Di Sdukcapil bisa.